yang lain nanti berkembang begitu. Karena kias ini sangat dibutuhkan untuk sekarang dengan perkembangan zaman itu. Yang ketiga, maslahah mursalah. Dulu wakaf itu berupa apa? Tanah gitu, sawah, tanah, pekarangan gitu. Sekarang ada wakaf tunai berupa uang. Apa tujuannya? Karena tanahnya sudah ada yang mewakafkan, tetapi belum bisa didirikan bangunan di atasnya. Kenapa? Belum ada biaya. Maka panitia mengkalkulasi bangunan ini kita bangun 400 meter persegi dengan satu lantai, maka ketemu tiap meter itu 2.500.000. 2.500.000 kali 400 ketemu sekian. Maka ada wakaf uang atau tunai. Siapa yang wakaf tunai monggo, yaitu per meter 2.500.000. Saya nggak bisa uang segitu. Wis, jenengan catat mawon 2.500.000, jenengan bayar 5 kali 500-an. Itu teknik. 500. Artinya panitia itu wani utang nggih nang toko bangunan kena ono sing jagane mang 500 ya. Iya. Karena toko bangunan itu ya penting untuk kerjasama. Kita sering bangun itu ya didatangkan. Lepasin lagi itu sih Pak ngenteni kota amal gitu. Itu ya berpahala toko bangunannya itu ya, karena masih memberi kesempatan. Dan gak khawatir karena panitianya nggak akan lari ya. Oke. Itu masalah mursalah dan yang lain tadi ya. Yang keempat, uruf. Uruf itu adalah tradisi. Uruf itu adalah adat. Nanti kita ketemu dengan kaidah al-qawaidul khamsah, al-adatu muhakamatun. Bahwa adat itu bisa dijadikan dasar di dalam kita menentukan hukum. Adat tuh di sini ada berlebaran ala Indonesia. Ya apa namanya dia, sambang itu ya, silaturahmi, monok sing kupatan barang. Lek dulu kupatan tuh hari ke-7, sekarang diajukan karena tamunya sudah mau pulang. Ibu saya itu kalau bikin kupat itu hari ke-3. Kenapa? Anaknya sudah mau balik ke Malang. Kalau itu kan hari ke-7, kan teorinya hari kedua itu puasa Syawal. 3, 4, 5, 6 itu 7, 6 selesai. Hari ke-7 itu disyukuri dengan kupatan itu. Itu urut dia. Ya boleh-boleh saja. Lah urut itu lengkap. Banyak gitu. Di dalam masalah muamalah urut itu juga menjadi penting. Contoh nih. Di masyarakat itu ada namanya samsaroh. Samsaroh apa? Makelar. Bahasa Arabnya enak ya, samsaroh ya. Makelar, bahasa Inggrisnya McLaren. Ya. Makelar itu kalau di kita ya, itu kanan kiri oke. Teman-teman saya itu banyak yang sugih karena bukan jabatan sebagai kepala Kemenak, ya, tapi makelar. Bolak-balik ganti mobil, ternyata mobil makelaran, ya. Uang titip ya. Ya. Jadi 5% dari penjual, 5% dari pembeli. Wah, 5% teko 500 juta. Nggih. Uang 1 juta itu 5%-nya berapa? 50.000 ya, 50.000 kali 500 juta, 50 kali ya. Turun toko pembelinya. Lah itu urut tradisi di sini Pak, 5%. Mas aku gak perlu tradisi. Saya pernah itu ya. Mas aku gak perlu tradisi. Pokoknya payu sampai tak kayak 5 juta wis. Gak pakai persen, gak wis.
Karena tradisi itu boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, contoh transaksi di di minimarket ya. Saya sebut nama rek. Di minimarket itu ya. Itu menurut mazhab Syafi'i ya. Itu kan harus ada ungkapan. Saya beli pasta gigi, kalau nyebut merek ya, pasta gigi, beli odol, beli minyak goreng, beli sabun. Ya. Kata yang menjual, iya saya jual. Wah. Lah itu apa? Itu nggak produktif untuk zaman sekarang. Tetapi sampai sekarang masih di desa saya itu, kalau jual sapi itu masih salaman sih. Saya kok jual sapi regana 4,5 juta. Iya kan kok nyembel ameleh. Halal ya. Itu sampai sekarang masih lega, gak sah hari ini. Maka itu menggunakan uruf, biasanya tradisinya orang itu let's go keranjang ngadeg dek ngarepe kasir itu kan lapo. Biasanya lah tuku lah tuku. Lah itu namanya uruf. Termasuk di kantin, anak-anak itu nggak pernah bilang ke yang jual itu mau beli ini, mau beli, langsung, Bu, ayam geprek, langsung disusui. Nah, urut menjadi pendekatan, tapi ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman. Satu, urut yang boleh adalah urut yang sahih, urut yang mendatangkan manfaat, tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kedua uruf fasid, uruf yang merusak. Ada di sebuah masyarakat tradisi sunatan itu begini kok melekan ambek mabuk. Bener Pak? Jadi pagi resepsi, siang resepsi, sore resepsi, malam resepsi. Begitu jam 10 koncone foto teko mabuk. Kok mabuk barang itu tradisi. Tradisi ini biasa itu. Arek-arek cilik foto turu wis mulai kabeh, sing tuwek mendem. Selesai. Yang kelima adalah saddud darai. Saddud darai itu adalah membuntu, mencegah adanya peluang kerusakan dari sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan, atau mencegah terjadinya dampak negatif dari hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan. Contoh, di sini hukum imsak. Imsak itu enggak ada. Tetapi diterapkan. Kenapa? Ihtiyaton, kehati-hatian. Yang kedua, prepare ya, persiapan. Ojo sampai wis adzan subuh panganannya belum selesai, sehingga ada kode imsak. Bahkan satu imsak wis dianu imsak kurang 2 jam. Waduh. Dikona lagi itu imsak kurang 1 jam itu wis tuang, ya Allah. Itu ya boleh kita nolak imsak gitu, walaupun setelah imsak panjenengan masih lakukan teh tak andai kena sebelum imsak ya. Nah itu boleh terus diselesaikan semua. Itu saddud dari'ah, supaya tidak nabrak adzan subuh. Saddud dari'ah itu sangat bagus ya. Sangat bagus. Ini termasuk pendekatan yang tidak semua ulama menggunakan, tapi tarjih menggunakan ini. Contoh nih, pisau, orang jual pisau itu kan boleh, boleh ya. Tapi begitu yang membeli itu dalam kondisi wajahnya merah, matanya merah, ngomel-ngomel, tak pateh nih, tak wusnya. Aku tuku pisau, gak dijual ini, gak dijual. Loh apa? Kok kayak petetan. Apa petetan tuh? Ya cuma dipajang kok, gak jual. Gak. Jangan dijual. Kalau dijual,
pisau itu yang mestinya bermanfaat menjadi berbahaya. Kenapa? Kita ngerti orang itu lagi marah akan membunuh seseorang, maka tidak menjual pisau itu harus menggunakan saddud dhara'i. Bapak-bapak ini kan tokoh masyarakat, nggih. Nanti di Agustusan kan ada syukuran, nggih. Syukuran tuh biasanya yang rawan di mana? Di pentas seni, nggih Bu. Pentas seni itu rawan apa? Nanggap penyanyi, biduan, pakaiane minim, joget-joget. Maka Bapak Ibu sebagai ketua RT RW harus mengalihkan. Wis syukurane gak nanggap-nanggapan ngono. Terus apa? Diisi yang lain aja wis. Embu lomba puisi, embu apa. Di tempat saya masih Pak, saya belum berhasil ini. Nanggap itu, penyanyi-penyanyi itu, bapak-bapak itu udah ngarep ya, ngenten aku mulai. Saya tuh mesti disuruh doa duluan, dan itu saya pulang ya. Karena mereka, seandainya saya nggak pulang, paling ya bingung ya. Ya bingung ya. Loh Ustadz nggak boleh-boleh ya. Nah, ini belum berhasil. Kenapa? Ketua RT-nya belum berani menolak untuk tidak mengundang biduan itu. Ya seneng nyanyi macam-macam. Pakaiannya tasakuran itu boleh, harus kan bersyukur. Tetapi ketika tasakuran itu menimbulkan maksiat, maka itu ditiadakan atau dialihkan. Nggih. Di tempat lain tidak hanya itu, tidak hanya penyanyi, tapi ono gandengani, mabuk. Iya. Kalau di desa Pak ono layar apa? Layar ditancap itu. Layar tancap. Kuwi ku sak paket wis. Biduan, minuman keras, ambek wong pacaran. Terus papat ndek isori kayu itu ono sing gelar kloso. Dadu. 4 ini sak paket. Maka kita harus menghilangkan acara itu dengan pertimbangan saddud dhara'i. Kalau enggak kena semua itu, panjenengan lebih baik mundur jadi ketua panitia kalau konsep acara seperti itu, karena panjenengan nanti akan dimintai pertanggungjawaban karena panjenengan yang memfasilitasi. Nah, ini saddud dhara'i. Baik, masih ada waktu. Saya kira sampai di sini Mas Aftar bisa dilanjut dengan tanya jawab. Enggak. Baik Ustaz, terima kasih atas materi ilmu yang dipaparkan pada pagi hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kita, takwa dan wawasan. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan enggak Pak. Kabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang yang terakhir. Saya ingin dilihat dalam tafsir yang A dan C. A dan C gitu. Masalahnya saja. Nggih, masalah. Yang pertama dengan jemaah tentang Ustaz. Sekarang ini kan umat Islam sedang banyak dari kesalahan orang-orang Islam saja tentang keaslian Ustaz Al-Quran. Karena sebelumnya memang kita sering menyerang mereka tentang tiga aslinya zikir. Itu kan memang ada bukti-bukti tadi. Sekarang mereka sudah menyerang kita tentang keaslian Al-Quran. Kita tahu bahwa itu aslinya kan ada harokatnya saja. Padahal kalau dalam buku kalau harokat sangat penting sekali ya. Merubah makna dengan harokat.
kita. Ini sudah ada serangan, nanti seandainya pas menyerang saya, ngomong apa gitu. Ini gimana ya dengan aslinya Al-Quran ini? Nah, Allah sendiri aslinya tanpa harokat. Sekarang berharokat dan yang lainnya untuk menjadi sudah artinya utama. Yang kedua tentang masalah apa? Ini ada kaitannya dengan depan di sini. Mudah-mudahan kalau nanti bisa penjelasan yang baik bisa masalah tapi sampai sini. Kalau nggak mau lagi, nanti zaman saya waktu di PCM Ustaz. Jadi pembangunan ini waktu diperbaiki, atau pembangunan pertama itu, waktu periode saya itu kan dapat bantuan dari Ustaz, sama yang ditangani oleh Bulbul Ustaz ya. Di kamu kemarin. Kemudian waktu itu jadi masalah ini kan tentang tangga ini, tangga yang ke atas itu khawatir mengharapkan disampaikan Pak Bapak Ibu. Gimana kalau tangga itu bilangan aja, kemudian kita buat samping, kan sudah samping ada. Supaya apa? Jika nanti kegiatan dari luar, dari kegiatan bagus masjid itu. Dalam berbongkar dari masalah terutama dari Pak Wakif itu takut makhluknya itu hilang dalam bongkar itu. Nanti mungkin kita dalam pembicaraan memang diperbolehkan apa yang berpengaruh kalau mungkin ada wakaf dan tempat di bidang yang lain memutus pahala. Waalaikumsalam. Iya langsung ya biar gak lupa nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu, tentang ijma' pembukuan Al-Quran yang kita hadapi memang serangan dari orang-orang Nasrani terhadap Al-Quran, terhadap kita tentang Al-Quran. Biasanya yang mereka serang itu beberapa aspek. Aspek yang pertama itu tentang domir ya. Domir di Al-Quran itu Allah sering menggunakan kata inna, sesungguhnya kami, kata nahnu, sesungguhnya kami. Akhirnya mereka mengatakan Tuhan itu memang lebih dari satu. Buktinya Allah ya di Al-Quran itu menggunakan kata kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami terhadap Al-Quran itu benar-benar menjaga. Nah, di situ kita diserang. Yang nggak ngerti nausara kelakapan. Hari bingung jawab apa ya? Maka jawabannya di bahasa Arab domir itu ada domir mutakalim wahda menggunakan ana. Yang kedua domir mutakalim ma'al ghair au mu'addam li nafsi. Mutakalim ma'al ghair berarti dia betul-betul bersama yang lain. Kami akan datang. Berarti yang datang lebih dari satu. Kami dari PCM Blimbing akan datang. Yang datang siapa? Mas Fatul Rasi sama Mas Afkar ditambah bendahara misalnya. 3 kan? Berarti kami. Berarti mutakalim ma'al ghair. Tetapi ada mutakalim au mu'addal nafsi. Kita menggunakan kami itu untuk menghormati diri. Itu boleh untuk Allah apalagi. Jadi kaminya Allah itu bukan karena beranggota 3 oknum trinitas itu bukan. Tetapi mu'addal nafsi. Kita pun boleh menggunakan kami. Pernah suatu ketika ada seorang menikahkan anaknya, dia bilang ya, kami mewakili keluarga, mewakili istri kami. Mosok bojone bareng-bareng ya. Itu namanya Pak Lukman begitu di Celaket ya salah itu. Kami mewakili keluarga, saya ya mewakili diri sendiri ya. Kami mewakili istri. Nah, ini boleh. Itu yang salah 41 itu. Sehingga ilmu nahwunya jalan. Yang kedua tentang autentisitas Al-Quran.
Maka tentu memang yang namanya mencari kesalahan tentu dicari-cari. Cuma kita berusaha menjawab bahwa Al-Quran itu memang asli dari Allah. Dibuktikan dengan beberapa bukti. Satu, Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Yang kedua, Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi secara mutawatir, langsung kepada tidak satu sahabat saja, tapi langsung ke banyak sahabat. Yang ketiga, Al-Quran itu dibukukan langsung selepas wafatnya Nabi, sehingga tidak ada celah, ada kececeran atau penambahan yuharifunal kalimah an mawadi'i. Nah, yang dipersoalkan tadi kan dulu kan nggak ada harokatnya. Kenapa dikasih harokat? Maka jawabannya, dulu jangankan harokat, titik itu nggak ada. Loh kok bisa? Ya mau orang Arab ya bisa. Orang Arab tuh nggak dikasih harokat ya bisa, karena memang tulisan mereka, bahasa mereka. Kita pun ya, kami yang di pondok itu Al-Quran tanpa harokat itu kita bisa baca dengan tepat, dengan cara memperhatikan tarkib, kedudukan kalimat. Kalau jadi fa'il mesti doma, kalau jadi maf'ul mesti fathah, kalau jadi majrur mesti kasroh, gitu ya. Pasti bisa tanpa. Tetapi karena yang membaca itu adalah orang banyak, di mana umat Islam itu sudah ekspansi, tidak hanya di Arab tapi ke Timur Tengah, Persia. Persia itu bukan Arab ya, Irak itu bukan Arab. Nah, maka di situ dikasih harokat. Nah, yang terjadi lagi menurut cerita terkait titik. Dulu kalau titik, ya apa beda non sama ba, membedakan tak sama ba. Maka di cerita itu nih terkait dengan bahasa Arabnya. Ada sebuah surat dari khalifah kepada gubernur, di mana gubernur tuh ngirim duta ya. Nanti ditambah Mas Afkar kalau saya kurang lengkap ya. Mengirim duta supaya duta itu diterima. Maka dikirimlah pengantar. Kalau sekarang namanya surat tugas. Di pengantar itu pakai bahasa Arab, tetapi tidak ada titiknya. Jadi huruf pertama itu hamzah, huruf kedua itu bulatan kecil ada lubangnya, huruf ketiga lekungan tidak ada titiknya, huruf keempat jelas itu lam, huruf kelima itu ha jelas, yang tidak jelas huruf ketiga. Huruf ketiga ya, di situ nggak ada titiknya. Huruf pertama hamzah, huruf kedua qaf, huruf ketiga tidak dikasih titik, huruf keempat itu lam, huruf kelima itu ha. Maka itu sang gubernur membacanya uktulhu, bunuhlah dia. Maka klarifikasi, betul nggak orang baik ini kok suruh bunuh? Gak mungkin lah. Maka ditunda klarifikasi tabayun, karena belum ada WA suwe tabayunnya ya. Lereng ngirim utusan, coba kamu ke khalifah tanyakan masa orang baik ini suruh bunuh. Ini saya suruh nunggu di sini. Wah, numpak kuda, waduh ya. Dan sekarang kan video call, itu temen lagi di ini ya. Ternyata di situ yang dimaksud bukan uktulu tapi ikbilhi ya. Terimalah dia utusanku itu. Berangkat dari itu, maka ternyata titik itu penting, harokat itu penting, termasuk tadi semakin luasnya umat Islam dan tidak hanya orang Arab saja yang memeluk Islam, maka harokat itu dibutuhkan, titik itu dibutuhkan, dan itu tidak mempengaruhi kepada otentisitas keaslian Al-Quran. Kira-kira itu Pak Pur ya. Logikanya seperti itu. Jadi harokat itu untuk membantu, sehingga kapan hari itu ngisi pengajian di PCM Lawang,
Kenapa menggunakan Minhajul Muslim? Mungkin Ustaz Minhajul Muslim pun wonten harokate. Lah kenapa? Jamaah ini kan orang awam, kalau nggak ada harokatnya aku ndelok ae pusing ya. Hanya cari kitab yang berharokat. Tapi untuk orang-orang tertentu, teman-teman yang tergabung di PPUT, Pendidikan Pengkaderan Ulama Tarja itu ya gak oleh kitab sing ngono harokate itu. Malah itu apa? Pembodohan, pelemahan. Jadi itu sama dengan panjenengan. Pinter matematika, Bu, mbak-mbak ini pinter matematika, kan nggak perlu kalkulator. Nggak nyusui, nggak perlu kalkulator. Kenapa? Semakin sering kita pakai kalkulator, semakin tumpul. Virusnya 10.000 susuk 10.000 dikurangi 7.000, saya cuma kalkulator 10. Kenapa? Ini semakin tumpul. Makanya hindari kalkulator itu. Sama dengan teman-teman yang belajar bahasa Arab, hindari yang pakai harokat. Supaya apa? Supaya ilmu nahunya ini kok ya apa iki macane? Apa iya? Oh ini maf'ul mesti a gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait wakaf. Wakaf ini menjadi persoalan terkait pemahaman Bapak Ibu. Dan kita tentu kadang-kadang ya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga ada beberapa masjid itu nggak bisa direnovasi karena terkait pemahaman sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Masjid Ibnu Sina, Pak Bambang Edi, itu gedungnya kan mencakar langit ketika itu ya. Itu masjidnya mendelep. Loh, apa sih rumah sakit kok nggak perhatian ke masjid? Bukan nggak perhatian Ustaz, tak mereka gelem. Cari mendapat amanah dari pewakil, takut pahalanya tidak mengalir. Akhirnya nggak dibangun. Baru setelah ganti takmir dengan mindset yang beda, akhirnya masjidnya bagus sekarang mengimbangi gedung-gedung sebelahnya. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya wakaf itu sudah kita niatkan. Kita niatkan, insya Allah pahalanya terus mengalir. Sungguh pun itu sudah digeser. Di Yasalam, Celaket nih, tempat saya menempat diri dulu, itu sama. Pokoknya pohon ini nggak boleh tebang. Nah aku mati nggak apa-apa tebangan dia. Waduh ya, kok kapan nanti mati? Terus masjidnya dibongkar. Iki bongkarannya gak oleh dibuat. Terus diuruk no. Cek masuk deh isore tekel sing anyar iku. Orang-orang cek sujud di atas tanah. Waduh abot ya. Akhirnya gak iso dipengi. Akhirnya diuruk no. Akhirnya masjidnya tinggi. Sesungguhnya substansinya wakaf itu bisa dirubah, bisa dibongkar, bisa dipindah. Substansinya Allah Maha tahu untuk kemaslahatan bersama sebuah bangunan masjid, sebuah bangunan gedung sekolah, madrasah, pondok itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman terkait arsitektur, perkembangan kapasitas, perkembangan kemanfaatan. Ini pendapat saya ya. Pendapat saya. Maka itu bisa dirubah. Pokoknya memang itu prinsip ya. Bisa dirubah. Oh ini harus dibongkar masjid nih. Gak mungkin kita tambah sulam. Karena yang lama itu terlalu kecil, akhirnya dibongkar. Ya sudahlah. Terus gimana? Cek oleh pahala meneh. Iya, ayo nyumbang meneh. Nyumbang meneh, wakaf meneh gitu ya. Tetapi yang pertama itu nggak hilang Pak, karena memang dibongkarnya itu bukan karena nggak bermanfaat, tapi karena kebutuhan. Khalifah Umar itu pernah pindah masjid, karena masjid itu digunakan untuk perluasan pasar, dipindah. Artinya wakaf itu fleksibel. Maka itu saya pribadi substansinya wakaf yang telah kita ikrarkan itu sudah berpahala terus menerus. Tetapi manakala kebutuhan zaman, pengembangan dan seterusnya harus digeser, harus dibongkar, harus dirubah, maka itu harus dilakukan. Allah Maha tahu. Itu saya Pak. Kalau enggak ini enggak bisa berkembang, termasuk rumah sakit Saiful Anwar yang ketika itu informasinya
Seperti itu katanya. Karena takmirnya memahami tidak boleh dibongkar. Nggih. Betul nggih? Jelas nggih? Artinya boleh ya, boleh dipindah, boleh dibongkar terkait pemahaman keluarga itu yang mungkin tugas kita untuk memahamkan. Pahala terus Allah. Kalau enggak yo ini kok les rusak. Karpet ini Pak, is bolong-bolong. Ojo dipindah karpetku itu. Padahal bolong-bolong. Ya apa ini? Ya apa tak pindah ya tapi tak sumbangno nang masjid liya kene kudu anyar ya. Nah, sampai segitu Pak. Oke. Itu sebenarnya menggunakan ini Pak ya, maslahat. Kemaslahatan umum. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Yang paling aman nyumbang meneh ya. Makasih. Saya bisa habis waktunya.